Ya, kita mulai kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu topik kita yang belum dibahas di pertemuan seharusnya yang kemarin ya. Konsep data relasional pada aplikasi akuntansi. Ini sebetulnya yang dipakai Akses. Ini sudah saya jelasin di kelas sebelah gitu ya. Hari Selasa. Ini mungkin nanti saya jelasin juga ya. Nah, tapi yang belum saya jelasin ini yang laporan rugi rugi dan neraca saldo dengan Excel ini ya. Dengan Excel. Nah, yang SQL ini mungkin diakses nanti satu lagi saya. Nah, yang Excel saja ini kalau saya lihat-lihat nih ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 ya. 4 contoh lah ya. Aplikasi akuntansi dengan Excel. Dimulai dari yang paling sederhana, itu yang ini. Ini sederhana apa enggak nih? Atau mungkin ini sebetulnya bisa dibagusin lagi ya. Tapi dasarnya ini, tabel referensi ini mengikuti model akuntansi manual ya. Jadi kan di akuntansi manual ada chart of account ya, COA. Nah, COA ini sama di sini ya. Menjadi dasar untuk jurnal umum. Nah, cuma ini kekurangannya menjurnalnya adalah dengan mengisi referensinya ini. Jadi kita menjurnal harus ngelihat referensi gitu ya. Jurnalnya apa, nah yang akan didebit apa itu kan nggak mungkin hafal ya. Ini ada 18 atau 16 akun ya. Sedikit begini aja mungkin nggak ingat kita ya. Nah ini harus dihafal karena kita harus menjurnal dari sini, dari kode referensi. Jadi tetap seperti alur akuntansi manual begitu, lebih gampang diikuti bagi yang sudah pernah belajar akuntansi kan. Tapi di lain pihak ini masih bisa diupdate ya. Nah, jadi kenapa referensi ya? Jadi di sininya supaya keluar berdasarkan referensi itu ya. Jadi ini mengacu ke F6 itu kan, ke F6 ya. Jadi jika F6 tidak sama dengan 0 gitu ya, maka G6 sama dengan 0 gitu ya. Saya copy aja ya. Jadi ini kita analisis ya. Kita analisis di PowerPoint aja nih. If ini bisa panjang banget seperti ini. Jadi ini kita pisah-pisah dulu ya. Ke sini ya OR-nya ya. Nah, jadi OR 1, OR 2 gitu ya. Jadi bisa yang ini atau yang ini, maka kerjakan ini ya. Kerjakan VLOOKUP F6 F2. Ini selesai sampai yang if pertama itu sampai sini. Yang kalau benarnya ini. Tapi kalau salah pakai if lagi. Nah, if lagi tapi N ya. Harus tiga-tiganya. Yaitu F6 tidak sama dengan 0 berarti ada akunnya. G6 sama dengan 0, F6 tidak sama dengan 0, G6 sama dengan 6 lebih dari 0. Jadi ada kredit ya. Nah, kalau ada kredit concatenate ref. Nah, ini. Jadi ulangi, ini kan ada spasi nih. Ini kan spasi ya. Spasi di antara tanda kutip. Berarti ulangi ketikan spasi sebanyak 8 kali ya. Nah, kemudian gabungkan dengan ini nama akun dari si kode akun di F6 itu. Sehingga hasilnya ini tadi ya. Jadi kayak, nah ini kan. Jadi kalau ini 0, nah tetap ada kas ini ya. Tetap ada kas. Nah, ini yang pertama tadi kan. Atau ini isi ya. Tetap ada kas juga gitu. Nah, tapi kalau ini nggak ada nih. Nah ini nggak menjorok ya. Tapi kalau ini ada, jadi menjorok ya. Karena ini ada diulang ref spasi sebanyak 8 kali. Supaya mengetik kreditnya menjorok ke kanan. Jadi ini makanya ini saya bilang benar-benar mencoba
aplikasikan ya model pencatatan akuntansi zaman manual ya, zaman manual. Ya termasuk memberikan menjorok untuk akun yang dikreditkan itu juga diterapkan di sini ya. Tapi otomatis dibuat menjoroknya otomatis, yaitu kalau diisi kredit ya, jurnalnya kredit, maka dia menjorok ke kanan sebanyak pas. Kalau ininya tidak ada refnya, ini tidak akan ada akunnya ya. Ya ini yang tadi if tadi itu ya. Itu ya teman-teman ya. Nah cuma masalahnya pas menjurnal kita harus ngingat-ngingat akunnya apa ya. Nah itu saja sih. Nah ini juga yang lucu, posting ke buku besar juga ya, yang sudah di jurnal ini otomatis di sini. Nah ini tapi ngikut, ini kan pakai filter ya. Ini kan kalau tidak difilter dia ada kosong-kosong ya. Berdasarkan yang ada debitnya kan, atau ada kreditnya ya. Oh ini nih refnya, refnya di yang blanknya dihapus ya. Nah ini kan, jadi dia JU1 gitu ya. Nah intinya inilah ya, jadi pembukuannya itu hanya ngambil dari jurnal ya, dari jurnal umum, dari yang 101 saja kan kalau pos 101 ini. Nah, pos 101 ini. Nah, ini ya. Jadi ini kayaknya. $2. Nah, jadi sama dengan ini ya. Maka simpan di sini gitu ya. Jurnal umum $4. Jika jurnal umum di sini itu sama dengan akunnya sama dengan ini ya, maka masukkan di sini ya jurnal umum H4 ya. Nah kalau yang ini, kalau yang di debit, jika jurnal umum sama dengan 101 ini ya, maka ambil yang G6 yang debit. Kalau yang di kredit ambil H6 ya. Ini kan if jurnal umum F6 sama dengan E2 ya, jurnal umum per $4 itu bukan debit kredit ya. Kalau yang ini debit kredit H6 ya. Kalau ini yang di atasnya masukkan JU1. Masukkan JU1. Jadi berasal dari General Ledger halaman 1 gitu kan. Halaman 1. Itu kan sama dengan manual juga ya. Dan General Ledger halaman 1. Nah yang tidak ada jurnal kan berarti tidak keluar ya. Di sininya tidak ada ya, karena jurnalnya tidak sama dengan 101. Yang ada 101 baru keluar, diambil dari jurnal umum 1. Nah yang 102 juga sama ya. Kalau hanya ada 1, berarti keluarnya hanya 1. Ini kita keluarkan kan, berarti kosong semua ya. Jadi ini sebetulnya tidak ada pengolahan, jadi dia sistemnya pakai filter aja. Nah, jumlahnya ya saldo debit, saldo kredit ini dijumlahkan biasa. Nah, jelas ya. Nah, ini nanti terakhir kemudian, jadi semua sebanyak akun yang ada, sebanyak itulah sheet buku besar harus disiapkan. Sheetnya harus disiapkan semua. Tapi memang seperti itu juga ya, kalau tradisional kan buku besar itu makanya isinya adalah semua akun kan, jadi setebal satu akun satu buku ya, ya minimal berapa halaman lah. Kemudian ini disatukan di neraca percobaan. Neraca percobaannya ngambil ke akref itu ya, B6 VLOOKUP. Nah, jadi yang ini dulu, ref A3A4 ini sama dengan di referensi di COA ya, referensinya. Nah ini ya sama ya, yang tadi COA juga. Nah, debit kredit ini satu-satu ngambil ke yang terakhir ya, di paling bawah itu.
sesuai saldo akhir ya, debit kredit. Nah ini berarti harus buka satu-satu ke sini. Ini ribetnya di situ ya, bikin neraca percobaannya harus satu-satu. Nah belum aja jurnal penutupan ya, berarti harus ditambahkan. Jadi neraca lajur itu sesudah ayat jurnal penyesuaian ya, ayat jurnal penyesuaian ini, jurnal penyesuaian ditambahkan di neraca lajur ini. Nanti penutupan ya, laporan rugi laba ini manual sekali lah. Cuma yang ribetnya tadi saja di jurnal ya. Di jurnal kalau di manual itu kita bikin nulis kredit di menjorok beberapa pasti itu gampang ya. Kalau di sini kan harus diprogram. Ya meskipun sederhana ini, tapi pas bikin rumus if agak susah hanya untuk membuat menjorok. Ada pertanyaan? Ini yang pertama, yang paling sederhana. Kalau ini harus disamakan barisnya ya. Setiap buku besar berarti sama jumlah barisnya dengan jurnal umum. Nah yang kedua, modelnya yang sudah diajarkan ya kepada teman-teman, pakai sum if dan pivot kali ya. Bahannya adalah ada nomor akun, kalau ada akun ada nama akun, ini disatukan ya. Mesinnya di sini disatukan antara kode akun dan nomor akun ya. Jadi tapi kode akun di depan ya, disatukan dengan ampersand ya. Ampersand ini kan sebetulnya fungsi ya. Fungsi menggabungkan antara teks dengan apa dan teks yang lain ya. Itu jadi seperti ini. Nah, ini pas menjurnal ini yang gampang, ininya mudahnya ini dijadikan validasi ya. Jadi kita mengambil dari situ tadi, itu dijadikan dasar untuk memilih gitu ya, memilih. Menjurnalnya dengan memilih dari sini. Jadi tidak harus apa ya. Kita klik aja, ya jadi piutang kan. Kalau klik ini kas, ya jadi kas. Nah cuma ini nggak bisa kalau kredit nggak bisa dikanankan. Dikanankan dia kan nggak bisa karena dia pakai validasi ya, pakai validasi ya, tidak apa-apa lah, tidak harus sama dengan cara tradisional, tinggal ditulis angkanya di sini ya. Yang kreditnya kan sudah di kolom yang berbeda. Nah jadi ini jurnalnya kan pakai mesin ini saja, daftar akunnya digabungkan antara akun kode dan nama akun ya. Nah kalau kode akun kan urutannya sesuai dengan sifat akun ya. Ada aset ya kan, yang kedua ada aset, ini ada hutang ya, yang ketiga modal kan, yang keempat pendapatan, yang kelima beban gitu ya. Jadi urutan di sini pas milih mengikuti urutan itu kan bagi akuntansi, bagi akuntan lebih nyaman. Tapi kalau kita hanya pakai kode akun saja tadi bingung ya, seperti di yang aplikasi pertama ya, kita kan nggak hafal ya, angka itu tidak punya arti apa-apa. Jadi ini digabungkan nih antara angka dan lagi, terus ketiga kita bisa menginputnya dengan memilih saja dari situ ya. Ini mungkin sudah dipelajari teman-teman ya waktu di Aplikom akuntansi ya, menurut saya bahannya ini. Dan kemudian pas buku besar, nah ini gampang pakai pivot ya, pivot aja. Pivotnya dari jurnal tadi ya, jurnal tadi. Tanggal itu menjadi apa? Kas ini menjadi di row ya, akun. Kemudian ada tanggal di bawahnya. Kan jadi nanti ngumpul. Akun kas tanggal berapa saja transaksi keluar. Yang akun piutang keluar di piutang ya. Langsung jumlah-jumlahnya ditunjukkan. Nah, cuma tidak langsung jadi saldo akhir ya. Dia ada jumlah debit, jumlah kredit. Nah ini nggak masalah juga ya. Jadi ini memang bukan logika akuntansi, bukan seperti akuntansi biasanya. Tapi ini pakai logika Excel saja ya. Aplikasi Excel kita sesuaikan akuntansi itu dengan yang Excel gampang ya. Dan ini jadi buku besar bisa ngelihat satu-satu ke bawah. Atau buku besar bisa juga dipilih ininya di sini nanti ya. Ditambah menu-menu lagi. Kemudian worksheet-nya, nah baru yang tadi jumlah ini, jumlah debit, jumlah kreditnya kan, nah baru kita
hasilkan di sini nanti ya, saldo ya, saldonya baru di adjusted real balance, operasikan ya. Nanti income statement-nya kan tinggal ngambil mana yang akun apa namanya, ini baru income statement nggak bisa diotomatiskan, harus dilihat ya sesuai akunnya, kita pindah. Nanti ini juga modelnya masih model akuntansinya di sini, model akuntansinya balik bisa kelihatannya di sheet worksheet ya. Nah ini tapi lebih cuma 4 sheet ya, lebih simpel, tapi memang belum ya, tapi udahlah ya, income statement dan neraca sudah kelihatan juga kan ya di sini, meskipun untuk jadi laporan harus diolah. Ini yang kedua, ada pertanyaan? Nah cuma yang kedua ini ya pengolahan jasa ya, pengolahan akuntansi, tapi paling cepat ini sebetulnya ya, nah, paling gampang juga ya, paling gampang. Nah yang ketiga ini sudah aplikasi betul ya, sudah aplikasi betul. Ini ada 2 ya. Satu, saya pernah ikut di UGM nih. Nah, UGM pernah menyampaikan ke kita ya, mengundang dosen-dosen. Ini kami punya aplikasi katanya ya, namanya SIDEK. Ini sosialisasi terakhir mereka itu bahkan ini sudah jadi aplikasi lebih canggih lagi tuh. Sudah berbasis web ya. Kita juga punya berbasis web, nanti teman-teman ikut ujian sertifikasi juga kita bikin sendiri untuk aplikasi Pemda ya, berbasis web. Cuma pendekatannya bukan jurnal. Saya pernah buat juga aplikasi akuntansi Pemda ya, pendekatan jurnal ya, sudah pernah dipakai ya untuk sertifikasi tahun pertama 2020. 2021 kemarin saya sertifikasinya coba ngundang programmer ya untuk bikin lagi yang baru. Jadi kita punya 2 aplikasi ujian sertifikasi yang dibikin oleh teman saya, tapi dia biasa bikinnya bukan berdasarkan jurnal, tapi berdasarkan menu gitu ya. Di menu itu maksudnya kita tidak harus tahu jurnal ya, tapi tahu ini transaksi misalnya pembayaran beban apa gitu ya, penerbitan STM begitu ya, nanti keluar STM untuk apa. Jadi tidak perlu jurnal, jurnalnya di belakang ya, dibikinkan oleh program. Nah yang UGM ini pendekatannya berbasis jurnal. Kalau orang akuntansi lebih senang kan kalau berbasis jurnal. Jadi jurnalnya di sini ya, dia milih juga dari sini sama. Nah cuma ini sama ya, seperti saya tadi sampaikan, ini sebetulnya model yang pertama ya, yang sederhana. Jadi di menjorok ke kanan juga ya. Tapi ya itu kelemahannya harus hafal kode ya. Harus hafal kode. Ini sampai ini ya, sampai arus kas. Tapi untuk bisa menjadi laporan arus kas, dia harus di sininya kasih arus kasnya apa gitu ya. Arus kasnya milih ini. Setiap ada kas keluar, pilih operasi, investasi atau keuangan ya. Jadi ini arus kas bukan pendekatan direct, bukan indirect, tapi pendekatan per jurnal. Nah ini memang sudah otomatis jadi laporan ya. Nah yang lebih bagus lagi, yang aplikasi ini saya pernah beli buku juga, Muhammad Taufik ini yang bikin ya, dosen mana gitu ya. Nah ini juga sama COA. Nah ini kan lebih ribet lagi nih. Kalau ini kayaknya jurnalnya bikinnya mana jurnal? Ini di sini ya. Nah ini sudah pakai itu juga, tapi dia alfabet. Ya ini juga yang saya, kalau alfabet kan saya bilang tadi ya urutannya jadi tidak sama dengan namanya. Jadi ini masing-masing ada kelebihan kekurangan. Tapi ya nggak apa-apa kali ya alfabet, berdasarkan alfabet ini. Toh kita tidak mikir urutan COA kan pas bikin jurnal itu ya. Nah, cuma dia kalau kreditnya dibikin sendiri juga di sini. Jadi 4 kolom ini jurnalnya ya. Nah, kalau yang SIDEK tadi debit kreditnya dia di COA-nya maksud saya. Nah, di sini ada saldo normalnya ya.
Nah, ada saldo normal ini sama dengan aplikasi Akses. Nanti saya tunjukkan aplikasi Akses. Ya, nah, jadi aplikasi Excel itu ya kelemahannya tadi ya, yang terutama yang formula itu, ya, formula dan perubahannya mungkin harus didesain dari awal sudah tidak berubah. Kemudian kedua, pas membuat jurnal sampai baris terakhir aja copy ke bawah, sehingga berapapun transaksi ya tetap tercover ya dengan Excel yang ada. 1.100.000 berapa tadi? Baris terakhir di Excel itu kan 1.100.000-an sekian ya. Jadi bisa untuk transaksi sampai 1.100.000-an. Nah, kalau lebih dari itu harus pindah Excel lagi. Itu teman-teman ada pertanyaan? Nah, oke ya, kalau tidak ada, nah sekarang saya tambahkan lagi satu lagi yang akuntansi dengan Akses. Saya dulu